Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Puspitasari dari kelas 2BD4 Manajemen Pemasaran absen nomor 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bank digital. Apa sih bank digital itu? Bank digital adalah seluruh kegiatan perbankan yang bisa dilakukan secara penuh dengan internet. Bank digital juga menawarkan tools manajemen keuangan yang unik di aplikasinya. Semua layanan mulai dari pembukaan rekening, deposit, transfer, dan sebagainya dilakukan secara online tanpa harus mengunjungi bank. Nasabah diberikan kemudahan untuk menabung atau mengatur perputaran uang bulanan. Bank digital ini mempunyai banyak fitur menarik, tapi mereka menawarkan hasil presentasi tahunan APY yang lebih tinggi. Bank digital juga memiliki banyak fitur untuk memudahkan nasabahnya mengakses tabungan, mengajukan pinjaman, dan juga berinvestasi untuk masa depan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis peraturan terkait bank umum yang diantaranya menjelaskan mengenai bank digital. Peraturan OJK nomor 12 POJK 03/2021 tentang bank umum memaparkan definisi resmi bank digital. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 peraturan tersebut, bank digital adalah bank berbadan Hukum Indonesia atau BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank bisa merupakan bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Semua bank BHI dapat beroperasi sebagai bank digital. Bank yang memiliki model bisnis valid digital, bank tetap diwajibkan untuk minimal satu kantor fisik berupa kantor pusat dan memenuhi persyaratan operasional sebagai bank digital. Bagi bank yang bertransformasi menjadi bank digital, OJK memperbolehkan bank tersebut untuk mempertahankan atau menambah jaringan kantornya yang telah ada. Namun, OJK juga memperbolehkan bank tersebut untuk menutup jaringan kantor secara sekaligus atau bertahap selain kantor pusat dan terminal perbankan elektronik. Lalu, bagaimana sih awal mula dari bank digital itu? Mari kita lihat. Digital banking ini dikembangkan bersamaan dengan dunia vintage. Mesin ATM atau anjungan tunai mandiri adalah salah satu akarnya. Mesin ini pertama kali muncul di tahun 1960-an. Saat itu, untuk pertama kalinya, seorang nasabah sudah tidak perlu lagi ke bank untuk bisa mengakses rekening banknya. Hadirnya internet juga turut mengubah dunia perbankan. Namun, pada awalnya, dunia digital ini hanya bisa digunakan di balik layar bank saja, seperti untuk memantau rekening ataupun mengirim uang saja. Jaringan ini baru pertama kali ditawarkan pada nasabah di tahun 1990-an. Kala itu, transaksi bank sama seperti transaksi pada umumnya yang bisa dilakukan secara online. Perlahan-lahan, perkembangan dunia digital pun terus maju. Lalu, apa saja syarat yang harus dilakukan oleh bank yang ingin beroperasi sebagai bank digital? Bank yang ingin beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama, harus memiliki modal bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Yang kedua, bank digital harus memiliki kemampuan mengelola modal bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan. Yang ketiga, syarat untuk menjadi bank digital yang harus dipenuhi adalah memiliki manajemen risiko secara memadai. Yang keempat, memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK. Syarat kelima adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Terakhir, bank digital harus memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan. Bank tersebut wajib menjaga pemenuhan persyaratan selama beroperasi menjadi bank digital.
Adapun permohonan persetujuan bank digital diantaranya yaitu yang pertama, mempersiapkan dokumen. Dalam hal ini, untuk mengajukan sebagai digital banking, bank wajib memberikan kelengkapan pada dokumen-dokumennya. Yang kedua, pernyataan hasil pemeriksaan dari pihak independen. Penyampaian persetujuan tersebut juga harus dilengkapi dengan hasil yang dilakukan oleh pihak yang independen agar bisa memberikan pendapat atas karakteristik produk dan juga nilai kecakupan pengamanan sistem teknologi informasi. Yang ketiga adalah mengajukan ke OJK. Bank tersebut harus mengajukan persetujuan layanan digital bankingnya pada otoritas jasa keuangan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum implementasi dilakukan. Yang keempat, tunduk pada ketentuan dan peraturan OJK. Dalam hal ini, pihak penyelenggara atau bank harus bisa tunduk dan menaati seluruh ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, pihak penyelenggara atau bank harus melakukan implementasi rencana layanan digital bankingnya paling lama selama 6 bulan semenjak diberikan persetujuan oleh pihak OJK. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari bank digital? Kelebihan yang pertama yaitu sangat mudah diakses. Kita bisa mengakses bank digital dimanapun kita berada. Selama kita memiliki koneksi internet, maka kita bisa dengan mudah mengakses digital banking. Berbeda dengan bank tradisional yang harus menunggu jam bank dan kita juga harus antri terlebih dahulu untuk kegiatan transaksi. Lalu, kekurangan dari bank digital sendiri adalah yang pertama adalah dari internet itu sendiri. Maksudnya, jika internet kita terkena gangguan seperti beberapa hari yang lalu bahwa Indihome trouble, di situ kita tidak bisa lagi mengakses bank digital. Selain itu, banyak juga orang yang tidak bertanggung jawab yang dimana mereka menghack akun bank digital kita dan membobol rekening kita. Selain itu, penggunaan bank digital juga bisa dibilang dapat membuat gaya hidup kita semakin boros karena kemudian kita untuk mengakses bank digital tersebut membuat kita suka check out Shopee atau check out e-commerce karena e-commerce juga banyak menyediakan promo-promo seperti itu. Dari penjelasan di atas, lalu apakah bank digital merupakan ancaman bagi bank tradisional atau bank umum? Menurut saya sih bank digital itu merupakan ancaman yang besar bagi bank tradisional. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini, kondisi perbankan di Indonesia sudah mengarah ke arah digital atau bisa dibilang bank digital itu telah mendominasi sistem perbankan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas penduduk Indonesia, mulai meninggalkan bank tradisional dan beralih ke bank digital karena banyaknya fitur canggih yang ditawarkan oleh bank digital. Dan menurut pendapat saya sendiri, jika bank tradisional tidak melakukan revolusi seperti mentransformasikan produknya atau layanannya ke arah yang lebih digital, maka bank yang benar-benar tradisional kemungkinan besar akan benar-benar ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa saya berpendapat bahwa jika bank tradisional tidak berevolusi maka akan ditinggalkan? Karena yang saya sebut tadi, fitur canggih yang ditawarkan bank digital. Kebiasaan masyarakat Indonesia adalah yang pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia ini kebanyakan malas untuk mengantri lama. Dan di era yang sekarang, virus corona ini tuh kita lebih disuruh untuk tinggal di rumah aja nih. Jadi untuk pengguna bank digital tuh lebih menjadi pilihan masyarakat Indonesia dibanding bank tradisional. Jika kita datang ke bank tradisional, kita harus mengantri dahulu, mengantrinya juga lama dan nggak efisien waktu. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah adanya bank digital itu sangat mempermudah bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi, namun di satu sisinya adanya bank digital juga merupakan ancaman yang sangat besar dari bank tradisional ataupun bank umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.